Di video ini, gue akan memberitahukan ke sobat investor semua bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan 1,1 M potensi ya, mendapatkan hasil uang seperti itu dalam berinvestasi di cryptocurrency. Buat sobat investor yang penasaran bagaimana caranya dan secara detailnya seperti apa, bisa simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi caranya gimana sih, Jess? Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan buat sebagian besar investor di luar sana. Gimana caranya bisa mencapai angka 1,1 miliar dalam berinvestasi di cryptocurrency? Sebenarnya, beberapa aplikasi ada juga yang memang membantu kita untuk kayak, oh nih, bisa nih memiliki kemungkinan segini loh kalau lo investasi rutin gitu. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Disclaimernya adalah satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan pada nominal investasi. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Gue baru berapa hari lalu sih, gue coba lihat di aplikasi Pintu juga. Dan yang gue suka dari salah satu aplikasi ini adalah kayak fiturnya itu nabung rutin kan. Nabung rutin itu basically dia kayak balik ke masa lalu. Kalau misalkan gue invest 3 tahun lalu, 450.000 per minggu, ternyata sekarang gue udah bisa ngasilin 1,12 miliar. Gitu. Jadi selama 3 tahun bisa sebesar itu. Bayangin aja, gue mikir kayak, buset, ada juga ya sebesar ini. Tapi menurut gue itu hal yang wajar bisa terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya cryptocurrency itu turunnya tuh tajam banget gitu. Kalau misalkan turunnya tajam, pasti naiknya dia juga bisa tajam juga gitu, bahkan lebih tajam gitu. Pertanyaannya apakah kita bisa menerima resiko dari cryptocurrency atau enggak gitu. Nah, seperti itu sih. Dan cryptocurrency yang pada saat ini gue lihat itu adalah Ethereum gitu ya. Jadi punya potensi yang besar banget. Nah, lagi-lagi video ini gue akan bilang bahwa ini mungkin buat kalian yang punya penghasilan 7,5 atau mungkin 10 juta ke atas. Karena kenapa? Karena kan istilahnya kalian harus disisihin 450.000 per minggu kan, sampai 3 tahun. Itu kan nggak semua orang punya duit segitu gitu loh. 450.000 kan gede banget gitu. Lo bayangin aja berarti sebulan lebih dari 1.600.000. Nah, kalau misalkan penghasilan kalian 2 jutaan ke atas, 10 jutaan ke atas, itu kan lebih enak gitu ya. Jadinya lo bisa nyisihin kayak 20% dibandingkan dianggurin di bank doang kan, kalian bisa sisihin kayak gitu. Jadi sebenarnya ini merupakan alternatif juga buat sobat investor yang punya duit lebih dan yang kayak tidak digunakan buat kebutuhan maupun keinginan. Seperti itu. Jadi kalian bisa sisihin per minggu sampai mencapai targetnya tersebut. Pertanyaannya apakah pasti dapat 1,1 miliar? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ini berdasarkan kinerja masa lalu. Bisa jadi kinerja masa depan itu berubah gitu. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Tetapi mungkin average segitu atau rata-rata segitu. Dan gue siap untuk mengambil risiko tersebut gitu. Jadi ya buat kalian yang emang termotivasi untuk ke sana dan mau nerima risikonya ya silakan kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa menyisihkan angka segitu? Jadi ini akan menjadi pertanyaan lain buat kalian. Jawabannya adalah ya kalian satu bisa mengadakan pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan itu kayak misalkan Sabtu Minggu, kan misalkan kalian libur, kalian bisa ngadain pekerjaan juga atau mungkin cari pekerjaan lain. Kita ambil contoh seperti ada pengusaha dari Surabaya kalau nggak salah. Jadi dulunya dia itu adalah tukang sapu. Jadi pas jadi tukang sapu, kalau nggak salah di Gramedia ya, Senin sampai Jumat, terus Sabtu dan Minggunya itu dia jualan gitu. Alhasil dia modalnya dengkul doang. Sampai jangka waktu berapa 10 tahun lebih, dia sekarang udah jadi pengusaha dan penghasilannya itu udah ratusan juta gitu. Dan ini gue pernah bahas di konten YouTube gue juga. Artinya bahwa kehidupan seseorang kan bisa berubah sewaktu-waktu selama kalian punya ikhtiar atau usaha yang memang baik dan besar gitu. Nah, alhasil kan apa yang dia coba kerjain makin lama makin besar gitu dan akhirnya dia bisa berpenghasilan besar juga dan mengubah kehidupan dia gitu.
Jadi kalian bisa alternatifnya adalah mencari pekerjaan tambahan atau mungkin part-time job atau mungkin kalian menghasilkan dengan cara apa, konten YouTube atau mungkin apa seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, caranya itu adalah dengan mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita untuk nongkrong. Misalkan nongkrong itu it's a good thing sih sebenarnya, kita juga butuh, tetapi mungkin dikurangin porsinya. Lo biasanya nongkrong mungkin kayak 10 kali dalam seminggu, dalam sebulan ya. Dalam sebulan berarti lo kurangin jadi cuma 7 kali atau 8 kali. Otomatis kan kalau lo nongkrong-nongkrongnya lo kurang, ya kayak dari mungkin lo bisa sisihin masing-masing, mungkin lo keluar duit gocap lo per sekali jalan. Lo 3 aja udah 150 yang lo udah bisa sisihin. Nanti di kedepan hari kan lo bisa menerima hasilnya juga kalau misalkan lo menaruh itu dalam berinvestasi. Tapi lagi-lagi lo harus bisa siap dengan adanya penurunan. Kalau misalkan lo bisa sabar, siap, dan memang bagus lo menganalisa, udah kayak gitu. Nah, goals-nya di sini adalah bukan lo kayak, oh gue sukses di muda, enggak. Tapi suksesnya di tua gitu. Kalau muda sukses bagus, tapi kalau tuanya nyungsep, ya buat apa gitu kan. Nah, kalau misalkan gue mendengar bahwa ada orang yang mudanya disukses terus tuanya ini udah sering gitu. Kenapa nggak coba tuanya tuh udah financial freedom gitu. Jadi lo tidak menyusahkan dari anak sendiri. Nah, itu kan tentu satu pahala dan kedua bisa memperbaiki kayak ekonomi dari keluarga kita, keturunan kita juga otomatis gitu. Jadi tidak terlalu beban gitu. Dan akhirnya kan kalau beban larinya kemana? Ke utang, sana-sini, dan akhirnya kan susah kayak gitu. Jadi dari hal-hal kecil yang kita bisa lakukan dari zaman kita muda atau mungkin usia kita sekarang, ya kita tanemin aja. Nanti hasilnya di kedepan hari bisa meningkat juga. Jadi itu kalian menyisihkan dari hal-hal nongkrong, sesuatu yang fun-fun itu bisa menghasilkan sesuatu juga loh di kedepan hari. Seperti itu. Itu yang kedua sih gitu. Nah sebenarnya basically kayak gitu aja sih guys. Jadi tidak terlalu yang sulit atau mungkin stres juga gitu. Jadi yang penting kalian tuh membeli sesuatu pun kalian lihat apakah ini gue butuh apa gue ingin. Kalau kalian butuh ya udah. Kalau kalian ingin, aku cuman beli ini ingin gitu. Ya lu coba lu kurang-kurangin kayak gitu. Dari hasil pengurangan itu lu taruh buat investasi. Sebenarnya banyak banget cara-cara kayak gitu tahu untuk apa namanya mengalokasikan uang kita dengan benar. Dan kalau lu pikir dengan cara kayak gitu itu bisa mengurangi banget pengeluaran gitu dan itu bisa membuat kita berhasil juga dalam berinvestasi. Nah, dari hasil-hasil itu kan kalian bisa sisihkan, ditaruh di investasi, nantinya bisa growing besar. Dan mungkin kalian bisa menghasilkan 1,1 miliar ini, bahkan mungkin lebih gitu ya dari kebiasaan kalian ini. Jadi sebenarnya hasil-hasil kecil yang kita bisa sisihin ya udah gitu, kita bisa lakuin aja. Tetapi lagi-lagi ini adalah strategi buat orang yang memang memiliki finansial yang cukup tinggi lah ya, penghasilannya udah cukup tinggi sekitar 7,5 ke atas atau mungkin 10 juta ke atas gitu. Dibandingkan duitnya lo anggurin aja di bank, kenapa nggak di bank aja? Karena kalau di bank aja memang sih bagus buat dana darurat, tapi buat lo untuk meningkatkan keuangan itu agak susah. Kenapa? Karena kalau di bank kan ada potongan biaya administrasi, belum juga bunganya juga nggak sepadan gitu. Pada akhirnya gedean potongannya. Lo coba aja hitung misalkan jelek-jeleknya paling kecilnya kayak 10.000 lah potongan. Lo dalam setahun aja udah kena potongan 120.000 Pak. Bunga lo berapa emang? Apakah mampu di atas daripada itu? Nah, kan gitu. Kalau misalkan investasi lo bisa growing, memang lo juga bisa turun gitu beberapa kali. Tetapi kan itu sementara gitu. Jadi ada keadaan di mana dia turun, nanti di mana keadaan dia naik juga ada. Nah, logikanya gimana nih? Kok bisa cryptocurrency bisa 1,1 miliar ini? Gimana stepnya? Kok bisa gitu? Padahal kan kalau lu invest kayak 450.000, lu kaliin aja dalam sebulan mungkin 1,7-an, terus nanti lu kaliin sama 12, itu paling berapa sih? Puluhan juta. Terus lu kaliin 3, paling ratusan juta udah bagus kali kalau lu dapat gitu dalam 3 tahun tersebut. Nah, kenapa bisa? Karena satu, ada yang namanya bunga berbunga atau compound interest. Kedua, itu asetnya itu bakal growing. Ya, asetnya growing dalam arti gini, kayak misalkan lu punya dolar lah. Dolar, lu bayangin kalau tahun 98 itu kan dia dolar itu harganya mungkin 2.000 ya. Sekarang lu lihat dolar harganya udah 15.000 kan dibandingkan rupiah. Sama cryptocurrency juga kayak gitu. Jadi harga sekarangnya berapa di kedepan hari bisa naik gitu. Ya namanya kan currency sama aja. Intinya kayak gitu. Jadi dari selisih tersebut kalian bisa mendapatkan keuntungan.
Nah, keuntungan itu kalau misalkan kalian rutin, itu kan hasilnya bisa lebih besar juga. Nah, kalau misalkan kalian belinya rutin atau investasinya rutin, otomatis kan kalian dapat harga rata-rata nih. Nah, harga rata-rata ini kalian bisa dapat hasil yang lumayan gitu. Dan ini kan udah ada nih di fitur pintu juga berdasarkan masa lalu bagaimana. Jadi udah ada gambaran lah, oh berarti kalau gue segini bisa loh hasil gue kayak ratusan juta bahkan M gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi aplikasi ini membantu gitu loh untuk berinvestasi juga gitu dan memiliki kita mikirnya ke depan gitu. Oh, berarti hasilnya bisa segini. Tetapi lagi-lagi itu adalah potensi. Kinerja masa lalu belum tentu kinerja masa depan seperti itu. Bisa iya, bisa tidak juga seperti itu. Tetapi kalau kalian punya potensi, kenapa enggak? Kalau gua pribadi, gua memang udah dari beberapa bulan ini gue udah coba untuk rutin dari nominal yang gue mampu. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau untuk apa namanya berinvestasi di cryptocurrency juga nggak apa-apa. Karena cryptocurrency itu bukan buat setiap orang, buat kamu yang memang mampu saja untuk menerima resiko dan juga punya uang yang cukup seperti itu, guys. Jadi tidak ada pemaksaan sama sekali. Oke, apabila dari kalian setelah ini kayak, oh gue kayaknya mau coba invest deh gitu rutin, gue mau lihat dalam beberapa setahun mungkin atau mungkin beberapa bulan ke depan gitu kan bagaimana progresnya. Nah, itu bisa tuh kalian pakai kode referral gue juga untuk mendapatkan sekitar cashback lah gitu. 5.000 sampai 1 juta juga. Jadi lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Tapi ini adalah optional, tidak harus. Jadi kalau kalian yang mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa coba share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.